Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izzul muzilus sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-bashir wan nadhir wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, mumpung kita masih di hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, maka banyak-banyaklah kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga dengan beramal soleh dicintai oleh Allah dan kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang amat dicintai dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang diberi gelar oleh Allah berupa Al-Khalil, kekasihnya Allah. Dan ceritanya Nabi Ibrahim yang diberi gelar oleh Allah berupa Al-Khalil diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, di mana di saat Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim berupa Al-Khalil, maka para malaikat, setengah daripada para malaikat itu protes kepada Allah, berkata kepada Allah, bukan protes. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau memberi gelar kepada Nabi Ibrahim yaitu Al-Khalil? Sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang hartawan, yang memiliki harta yang banyak." Dia mungkin sibuk dengan hartanya. Dia tidak banyak menghabiskan dirinya untuk mengabdi kepada engkau. Maka Allah pun berkata, "Wahai para malaikat, kalian itu jangan melihat hambaku dari bentuk dan hartanya, tapi pandanglah, lihatlah hambaku itu daripada hati dan amal perbuatannya." Kata Allah kepada para malaikat, "Kalau kalian tidak percaya Nabi Ibrahim adalah Khalil, Al-Khalil, kekasihku, cobalah kalian menguji Nabi Ibrahim itu. Tes Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu. Kalau kalian tidak percaya dia adalah kekasihku, maka bersiap-siaplah para malaikat untuk menguji Nabi Ibrahim. Turun ke bumi, para malaikat menyerupai bentuk manusia, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim, mana di saat itu Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing, di mana
Nabi Ibrahim memiliki 12.000 ekor anjing. Saking banyaknya hewan ternaknya, yaitu berupa domba dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim itu memiliki hewan penjaga hewan ternaknya itu, atau hewan pemburu berupa anjing, itu memiliki 12.000. Bayangkan itu. Kalau 12.000 anjing untuk hewan penjaganya ini, berapa hewan ternaknya Nabi Ibrahim? Tidak mungkin satu anjing menjaga satu hewan ternak. Pasti banyak satu anjing menjaga hewan ternak itu. Saking banyaknya harta Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim pun diuji oleh para malaikat. Benar, Nabi Ibrahim ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anjing Ibrahim ini, bukan Nabi Ibrahim anjingnya, anjing penjaga hewan ternaknya itu berupa anjing. Itu memiliki kalung di leher anjing itu berupa emas. Diberi oleh Nabi Ibrahim, dikalungin oleh Nabi Ibrahim kepada anjingnya itu berupa emas. Kalungan emas. Itu semua anjingnya. Hewan ternaknya sudah berapa banyak. Kemudian hewan pemburunya, hewan penjaga hewan ternaknya berupa anjing ini diberi kalung lagi berupa emas. Saking banyaknya harta Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim, untuk apa dia memberi kalung emas itu kepada anjingnya itu? Nabi Ibrahim berkata, agar manusia tahu bahwa, kata Nabi Ibrahim, dunia ini adalah najis. Dan sesuatu yang najis tidak pantas diberikan kecuali kepada yang najis. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan dunia ini adalah najis. Artinya apa? Bahwa dunia ini tidaklah ada artinya, tidak ada gunanya. Tapi dunia ini hanyalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, karena Allah mengutus para malaikat menguji Nabi Ibrahim apa benar dia sebagai Al-Khalil, maka para malaikat pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, punya siapakah hewan ternak ini yang begitu banyak ini?" Maka kata Nabi Ibrahim, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sekarang dia ada padaku. Kata para malaikat, kalau begitu ya Nabi Ibrahim, bolehkah aku meminta 1 ekor dari hewan ternakmu ini? Nabi Ibrahim pun sangat senang sekali untuk memberi 1 ekor hewan ternaknya ini. Tapi bukan 1 ekor yang diberi oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, silakan kalian ambil hewan ternak ini 1/3 dari hewan ternakku ini. 1/3 dari hewan ternak Nabi Ibrahim. Silakan kalian ambil. Diberi oleh Nabi Ibrahim. Dengan catatan, kata Nabi Ibrahim, kalian harus berzikir kepada Allah. Maka malaikat pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, kata para malaikat, berzikir kepada Allah, Subbuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh.
Ya Maha Suci Engkau ya Allah, ya Tuhannya kami, Tuhannya para malaikat, dan Tuhannya malaikat Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, kedua kalinya. Dan Nabi Ibrahim, silakan kalian ambil lagi setengah daripada hewan sisa yang engkau ambil tadi. Dengan catatan tadi, kalian harus berzikir lagi kepada Allah. Lalu berzikir lagi itu para malaikat kepada Allah. Sama zikirnya yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga kalinya berkata lagi Nabi Ibrahim, silakan kalian untuk mengambil daripada semua apa yang ada hewan ternak milikku ini, sekaligus ya, pemilik, penjaganya atau pengembalanya juga silakan kalian ambil. Semuanya ambillah. Dengan catatan tadi kalian harus berzikir kepada Allah. Lalu berzikir lagi kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim keempat kalinya berkata, berzikirlah lagi kepada Allah dan bersaksilah bahwa kalian itu adalah hamba Tuhan. Kalian itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat pun berzikir dan bersaksi bahwa mereka semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibrahim berkata lagi itu, tapi tidak kepada para malaikat, berkata kepada hewan ternaknya dan kepada pengembala yang penjaga hewan ternaknya. Kata Nabi Ibrahim, wahai ya, semua pengembala hewan ternakku ini, silakan kalian giring ya, hewan ternakku ini kepada pemilik yang baru. Kalian patuhilah apa yang diperintahnya ya. Maka semua hewan ternaknya, pengembalanya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ibrahim. Tapi di saat itu malaikat berkata kepada kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kami datang ke sini bukanlah kami ingin mendapatkan hartamu, ingin meminta hartamu, hewan ternakmu ini. Tapi kami datang ke sini, wahai Ibrahim, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya ingin menguji, mengetesmu, apa benar engkau ini pantas menjadi ya, kekasihnya Allah, yang Allah beri gelar Al-Khalil. Silakanlah ya wahai Nabi Ibrahim, kamu ambil lagi hartamu ini, kami tidak mengambil hartamu ini. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepada malaikat Jibril, bagaimana kekasih Allah ingin mengambil kembali sesuatu yang telah aku berikan? Maka Allah pun ya berfirman, berkata Allah, kalau begitu wahai Ibrahim, wahai hamba-hambaku, jualkanlah hartamu ini dan kamu wakafkan untuk beli tanah dan kamu beri kepada orang-orang fakir dan seluruh manusia yang ada. Maka Nabi Ibrahim pun menjual harta yang dimiliki berupa hewan ternak. Maka Nabi Ibrahim pun benar-benar lulus dari ujian ya, tes daripada para malaikat. Dan Nabi Ibrahim diakui oleh para malaikat dan Allah, memang benar-benar Nabi Ibrahim adalah hambanya, kekasihnya
Allah Subhanahu wa taala Al-Khalil. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dari cerita yang kita bahas di dalam kitab Duratun Nasihin ini dapat kita petik bahwa dunia ini adalah tak ada artinya bagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Hamba Allah yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah untuk bisa mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terlena dengan kehidupan dunia yang singkat ini. Jangan kita sibuk dengan diri kita, dengan dunia yang fana ini, yang singkat ini. Maka kalau kita diberikan oleh Allah berupa titipan harta kepada kita, maka jadikanlah harta itu agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa melakukan, senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan harta kepada kita berupa harta yang banyak. Maka infakkanlah, maka wakafkanlah, maka sedekahkanlah. Apalagi di hari yang mulia ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki hari Yaumun Nahar, yaitu hari raya kurban. Maka sedekahlah, maka ikutlah kita berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu semua adalah titipan dari Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjaganya dan kita gunakan untuk di jalan Allah. Dan kita kembalikan harta kita itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari itu hadirin, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, jadilah manusia yang dicintai kekasihnya, dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan menjadi hamba yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan dari cerita ini bermanfaat untuk kita dan menjadi pelajaran untuk kita, dan kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.